Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang calon nasabah yang pengajuannya itu besar, akhirnya kita kecilkan karena berbagai pertimbangan. Oke, sebelum kita ke sana jangan lupa like and subscribe channel ini, karena channel ini bisa membantu teman-teman bisnis mikro semua. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi ini adalah kisah saya hari ini ya teman-teman bisnis mikro dalam melakukan survei ya. Jadi tadi saya melakukan survei ke tempat ini ya, ke Jalan Jenderal Sudirman Blinyu teman-teman ya. Nah itu kalau nggak salah dia mengajukan itu hari Sabtu. Nah kebetulan kita tutup, jadi dia via telepon dan saya Seninnya langsung melakukan kunjungan, karena pada saat Senin itu saya langsung masuk kerja. Nah jadi saya survei ke sana itu kurang lebih tadi pukul 10 kalau saya nggak salah ya teman-teman ya, pukul 10. Tapi saya masih singgah dulu karena tadi ibu itu belum berada di rumahnya, jadi saya nunggu bentar dan akhirnya tibalah kita ke rumah ibu tersebut. Nah sesampainya di rumah ibu tersebut saya langsung meminta administrasinya, karena kan pada saat itu dia via telepon jadi belum menyiapkan apa-apa. Jadi saya minta KTP, KK dan surat nikahnya. Namun ternyata KTP-nya belum kawin, jadi saya minta KTP sama kakaknya. Nah setelah itu teman-teman, saya coba bertanya mengenai tempat tinggalnya, karena tempat tinggal itu sebenarnya poin penting ya teman-teman ya, karena biasanya kalau ngontrak itu agak sulit minjem besar ya teman-teman ya, minjem pun sulit juga. Nah kemudian ternyata itu rumah dari orang tuanya, jadi tinggal berdua. Namun ibu ini ternyata punya usaha itu tempat senam teman-teman ya, ada dua, cuman tempat senam yang resmi punya dia itu, yang nama dia itu cuma satu, yang satunya dia itu kayaknya kerja ya, artinya jadi instruktur aja kayaknya. Nah kemudian dia itu pagi siang ya hampir sampai malam ya ternyata teman-teman ya, dia itu kerjanya. Oke, lalu berikutnya saya coba tanyakan kembali mengenai ini ya teman-temannya, omsetnya ya teman-temannya, dari usahanya, mulai dari usaha pokok sama usaha sampingan. Ternyata dia juga punya usaha sampingan itu jual Herbalife ya teman-teman ya, mungkin teman-teman tahu ya. Nah setelah itu saya lalu tanyakan mengenai berapa pengajuannya teman-teman, dan ternyata pengajuannya itu sebesar 50 juta rupiah teman-teman. Nah sebelum saya melakukan ini ya teman-teman perhitungan, saya juga langsung mencoba menanyakan mengenai agunan ya teman-teman ya. Sebenarnya sih untuk agunan ini nggak perlu ditanyakan, tapi saya coba bertanya dan dia memberikan agunannya itu mobil, kalau saya tidak salah ya, mobil tahun 2016 Avanza teman-teman. Nah ternyata ketika saya minta ininya teman, STNK-nya itu, mobil itu masih nama orang dan STNK-nya mati teman-teman, 2020 bulan Maret itu matinya, jadi pajaknya mati ya teman-teman ya. Kalau secara perbankan ya jelas itu pasti ditolak, tapi karena ini pinjaman kur, oke saja saya ya teman-teman ya. Lalu saya hitung-hitunglah kira-kira untuk hasilnya. Nah setelah itu teman-teman saya melakukan kajian teman-teman terhadap usaha dari calon nasabah itu teman-teman, dan saya pun tidak bisa untuk memberikan pinjaman sebesar 50 juta rupiah teman-teman, karena beberapa faktor teman-teman. Oke, faktor inilah yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Nah yang pertama itu faktor usaha teman-teman. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, di era masa pandemi COVID ini itu kan bisa sewaktu-waktu PSBB teman-teman ya, atau lockdown lah, atau apapun itu ya teman-teman ya.
dan itu mempengaruhi beberapa sektor usaha, termasuk usaha senam teman-teman. Karena senam itu jelas itu mengumpulkan keramaian ya teman-teman ya. Jadi kan kalau di 3M ya apa tuh ya, pokoknya protokol kesehatan harus menghindari kerumunan, dan itu senam itu termasuk kerumunan teman-teman. Jadi ini bisa mempengaruhi teman-teman apabila ternyata COVID ini masih berlanjut hingga tahun ke depan teman-teman. Jadi itu salah satu pertimbangan saya, sehingga saya pun ya mengurangi pinjamannya ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jadi saya menghitungnya itu bukan berasal dari tempat senamnya teman-teman, tapi berasal dari penjualan Herbalife-nya. Dan saya katakan kalau di kampung Herbalife itu kurang begitu laku karena harganya ya mahal teman-teman ya. Nah itu hanya orang-orang tertentu yang bisa beli itu teman-teman ya. Kalaupun ada orang-orang biasa itu pun nggak akan bisa rutin teman-teman. Jadi itu bisa mempengaruhi pendapatan ya teman-teman ya. Makanya saya menghindari terjadinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah kemudian yang ketiga, ternyata teman-teman calon nasabah ini memiliki pinjaman di BTPN teman-teman ya, BTPN Syariah, dan pinjaman ini itu juga mempengaruhi pengeluaran. Makanya saya minta dilunasi teman-teman, tapi kata dia sih yang menggunakan adalah orang lain, yaitu urusan dia ya, yang penting harus dilunasi supaya bisa mempercepat untuk ini ya pencairannya. Jadi ya 3 hal itu teman-teman ya yang saya berikan masukan kepada calon nasabah tersebut. Nah setelah calon nasabah itu mendengarkan keterangan saya ya teman-teman ya, maka dia akhirnya setuju dengan pinjaman yang saya berikan. Nah saya ingin melihat sampai 1 tahun teman-teman bagaimana kondisinya, karena juga dia pinjam itu saya lebih fokuskan ke pembuatan ini ya, dia mau bikin tempat mutai kalau saya nggak salah, dan juga penambahan minuman Herbalife. Jadi untungnya ibu itu setuju, karena kadang-kadang juga banyak calon nasabah itu yang nggak setuju, merasa benar sendiri, padahal kan itu punya penilaian sendiri. Dan akhirnya ya mudah-mudahan besok sudah bisa dicairkan, karena ternyata ketika saya pulang cek BI checkingnya ibu itu bagus ya teman-teman ya. Jadi ya gitu ya teman-teman, secara dari usahanya sudah dapat penilaian saya, kemudian agunannya pun oke ya teman-teman, kemudian ibu itu pun korporatif, dan ya saya langsung teruskan ke pimpinan, semoga besok bisa dicairkan. Jadi gitu ya teman-teman kisah saya pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman bisnis mikro, dan jangan lupa like and subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.